Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqas illa wa farraja Allah. Dusturakum ya ahlal darb wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal wilayah wa ya ahlal nur. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadzah, para tokoh-tokoh agama, dan sama-sama kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa kita beserta seluruh perangkatnya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk memakmurkan desa Biduri Bersujud. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat muslimin muslimat, wabil khusus juga para ibu-ibu dan adik-adik tadi yang memukul hadrah dan qasidah grup maulid. Mudah-mudahan grup maulidnya makin jaya, mudah-mudahan suaranya makin bagus, pukulannya makin bagus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini bukan peringatan Maulid Nabi, bukan Isra Mi'raj. Jadi ceramahnya insyaallah 3 menit saja. Perjalanan mulai batu licin 3 menit. Insyaallah ada lawas lah. Sekiranya kalau pina ada ngantuk-ngantuk, hampir sudah ulun. Ulun kalau ceramah ulun lihat sih kalau pina ngantuk hampir. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati ulang tahun Desa Biduri Bersujud. Mudah-mudahan makin berkah, mudah-mudahan makin jaya, makin makmur, mudah-mudahan masyarakatnya makin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, supaya desa kita makin makmur, makin jaya, makin baik, makin bahagia, ada beberapa hal yang perlu kita praktekkan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya, dengarkan, di antaranya yang pertama, hendaknya di dalam kita hidup di dalam desa Biduri Bersujud ini, kita hidup dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya berkah, turun berkah dari langit, keluar berkah dari bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu desa mereka beriman, mereka bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Alhamdulillah. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Mayoritas penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkahnya itu turun hujan, berkah itu turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan pun menjadi subur berkat turun hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bumi muncul kacang, muncul lombok, muncul sayur-sayuran, muncul jagung dan lain sebagainya, berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau lancar turun hujan yang menyebabkan rahmat, lancar keluarnya rezeki
kita sebagai masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana praktek iman dan beriman? Ya, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi ulun bertanya lawan Bapak Kepala Desa, ujar ulun, di sini adakah agama lain? Adakah Hindu atau Kristen? Kata beliau 100% di sini umat Islam. Alhamdulillah luar biasa. Seandainya ada juga umat Hindu, Kristen, kita harus toleransi. Tidak boleh kita menganggap keduanya musuh, tidak boleh. Mereka saudara kita, sama satu bangsa Indonesia. Ataupun kalau misalnya ada di sini sama satu desa Iduri bersujud. Nah, beriman kepada Allah tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan panjang lagi beriman itulah. Beriman itu percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Beriman itu percaya dengan adanya alam barzah. Beriman itu percaya adanya pertanyaan mungkar dan nakir. Beriman itu percaya ada azab kubur, percaya ada nikmat kubur, percaya ada mahsyar, percaya ada hari kebangkitan, percaya adanya sirat, percaya adanya hisab, adanya mizan, percaya adanya surga dan neraka. Itu bagian daripada beriman. Harus percaya. Kalau ada orang meragukan, saya tidak percaya atau saya ragu kalau di kubur itu ada siksa kubur, maka dia murtad, keluar dari Islam, dia tidak beriman berarti. Kalau ada orang tidak percaya bahwasanya di kubur ada pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia bukan orang yang beriman. Dia adalah orang yang kufur, keluar daripada iman, keluar daripada Islam. Jadi ayo kita jadilah orang yang beriman, percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan apa yang sudah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertakwa. Bertakwa itu bagaimana? Bertakwa itu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu bertakwa. Itu sering kita dengar di khutbah Jumat. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu hadirin hadirat, perintah Allah itu apa saja? Banyak. Perintah Allah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Bukan cuma itu. Perintah Allah banyak. Di antaranya lagi perintah Allah apa? Menutup aurat. Perintah Allah. Apa lagi? Bakti kepada kedua orang tua. Perintah Allah. Kalau orang mengaku takwa kepada Allah, tapi kepada orang tua jahat, walaupun sholatnya luar biasa sampai bengkak batisnya, malam kada berguringan, walaupun puasa tiap hari, puasa sunnah, puasa Daud, puasa dahar misalnya, puasa Daud, puasa sehari, libur sehari, itu puasa Daud atau puasa dahar, 1 tahun puasa, kecuali hari-hari yang diharamkan, tapi kepada orang tua durhaka, maka dia tidak bisa dikatakan bertakwa. Jadi bertakwa itu mengerjakan segala perintah Allah. Bakti kepada orang tua, bakti kepada suami. Bagi ibu-ibu ini, di antara perintah Allah yaitu bakti kepada suami. Kemudian baik kepada anak, bakti kepada anak. Ada juga bakti kepada anak. Jangan kalian kira bakti itu cuma anak kepada orang tua. Orang tua pun harus bakti kepada anak, harus memberikan hak-hak anaknya. Bagaimana hak anak? Apa saja hak anak? Hak anak pertama, memberi nama yang bagus untuk anaknya. Jangan sampai memberi nama yang anaknya tadi malu ketika ia sudah besar.
Dan jangan sampai dia ngasih nama anak sembarangan ketika dia sudah berakal, dia sudah bisa bergaul, sudah tahu supan dia dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Berarti itu orang tua berdosa, ia telah berbuat kesalahan kepada anaknya memberi nama sembarangan. Jadi kalau misalnya namanya sudah terlanjur kada baik, bisa tasmiyah lagi, bisa. Walaupun umur sudah 20, 30, 40, walaupun sudah kai-kai, masih kawat tasmiyah, bisa. Supaya nanti ini bukan hanya di dunia aja, di akhirat panggilan kita sesuai dengan nama tasmiyah kita. Jangan sampai nanti di akhirat seumur kita di akhirat, kada umur lagi di akhirat lah selama-lamanya di akhirat dipanggil dengan nama yang kada bagus. Supan di akhirat bagus-bagus nama orang, ya Muhammad, ya Abdurrahman, ya Abdullah, ya Aziz. Wah, bagus-bagus nama orang. Ini nama lain daripada nama-nama yang bagus. Itu nanti bikin malu di dunia, malu di akhirat malu. Hadirin hadirat rahimahumullah, terlalu panjang pembahasan ini. Padahal kan mau bahas ini. Jadi kembali kepada takwa tadi. Takwa tadi mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Intinya perintah Allah banyak, sudah biar pelajari nanti di lain waktu di pengajian apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja larangan Allah sehingga kita bisa menghindarinya. Nah, hadirin, kita kalau hendak bertakwa tapi gak ada ilmunya, kada tahu. Aku hendak bertakwa, Allah muji-muji ingin mengerjakan perintah Allah, cuma jarang ke pengajian, maka dia pasti meninggalkan banyak kewajiban. Kenapa? Karena ia kada tahu ilmunya. Dikiranya yang wajib itu cuma sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dikira cuma itu yang wajib. Padahal banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya yang belum dia ketahui. Sehingga kalau dia tidak punya ilmunya, tidak mungkin bisa betul-betul mengerjakan perintah Allah. Makanya jangan bosan-bosan dengerin ceramah, jangan bosan-bosan hadir ke pengajian. Kita ini masih banyak belum tahu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun kasih contoh yang perintah Allah mungkin ibu-ibu kada tahu. Apa itu? Kalau ibu-ibu itu suci daripada haid di waktu asar, maka dia wajib mengqadha zuhur. Jadi dia wajib sholat asar pada waktu itu dan wajib mengqadha zuhur. Pian tahu kada? Kira-kira ada yang tahu kada? Nah, ada yang tahu kada sebelumnya? Kalau pian suci di waktu asar, wajib mengqadha sholat zuhur. Kenapa alasannya? Alasannya karena zuhur dan asar bisa dijamak. Kalau sucinya di waktu isya, maka wajib juga mengqadha maghrib. Kenapa? Karena isya dan maghrib bisa dijamak. Cuma itu masih ada ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang tidak mewajibkan. Pian yang sudah dulu mungkin tidak mengerjakan, maka insya Allah ada aja pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib. Cuma ada ulama yang mengatakan wajib. Lebih baik dikerjakan murah. Tuh kalau ini pian sudah tahu, lebih baik pian kerjakan. Karena ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya mengqadha zuhur jika suci di waktu asar, wajib hukumnya mengqadha maghrib kalau suci di waktu isya. Kada tahu, banyak yang kada tahu. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang mana kita ini tidak tahu. Sehingga kita tidak bisa betul-betul mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan-larangan Allah banyak juga, larangan Allah. Banyak larangan Allah. Yang mungkin ulun kasih contoh lawan pian. Larangan Allah yang mungkin pian kada tahu sampai sekarang. Malam ini ulun padahkan. Ketika kita berjalan,
lalu ada jendela rumah orang terbuka. Kemudian kita tengok itu, kita hintip jendelanya tadi, itu termasuk perbuatan haram. Itu termasuk maksiat mata, melihat ke dalam rumah orang tanpa izin. Tahu kada pian sebelumnya? Pasti banyak yang kada tahu itu. Berarti pian banyak bersalah kepada karena pian kalau tetangga pian yang pernah pian hintip jendelanya, pian hintip rumahnya. Apalagi yang lebih parah lagi, hendak mengetok rumah tetangga, hendak mengetok rumah orang, belum dibukai, menghintip di kaca. Mana orangnya? Mana orangnya? Wah, sampai naik ke ke angin-anginnya mungkin menghintip bernaik-naik. Wah, ini haram hukumnya. Siapa tahu di dalam rumah itu ada orang-orang yang telanjang. Ada tahu pian? Siapa tahu bininya yang angkut rumah itu lagi lagi menyusui anaknya, terbuka payudaranya, kada tahu. Ini bagian daripada perbuatan haram yang orang banyak tidak tahu. Intinya, ayo kita terus belajar. Jangan merasa sudah waktu SD sudah banyak belajar agama, waktu sebelum SD pun belajar agama terus di TPA misalnya, waktu SMP belajar juga, dulu sering ke pengajian. Belajar itu, belajar agama tidak ada pernah puasnya, tidak akan pernah berhenti kecuali kita sudah mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya ibu sampai masuk ke liang. Jangan berhenti menuntut ilmu. Tapi Bapak Ibu, menuntut ilmu itu cari guru yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pian menuntut ilmu kepada orang yang omongannya kayak ini, menurut saya. Ini menurut saya terus, ini mana dalilnya nih? Guru yang betul itu menurut kitab ini, menurut ulama ini, kata Imam Syafi'i atau kata guru yang ujar guru sekumpul, bagus masih itu. Itu masih mengutip perkataan ulama-ulama yang kita yakini ilmu mereka itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ngomongnya kayak ini, menurutku Bang, menurut logikaku kayak ini, menurut yang ku pikirkan selama ini kayak ini. Nah ini bahaya, ini Ustadz apa ini? Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, al-isnadu minad din, sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, maka semua orang bisa berkata semaunya. Jadi harus tahu ini belajar sama siapa ini. Jadi harus tahu ini belajar sama siapa ini. Ini bicara Jawa Timur, di Pasuruan sama di Probolinggo. Di Pasuruan belajar sama Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar ini muridnya Habib Umar bin Hafiz. Dan ulun belajar di Pasuruan sama Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ketua Rabithah Alawiyah, yang beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun ini sering disambati orang gara-gara masalah nasab ya. Masalah nasab ribut. Kalau itu guru ulun itu ketua Rabithah Alawiyah, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Taufik itu muridnya siapa? Sidin banyak punya guru, diantaranya guru beliau Habib Salim Asy-Syafiri, yaitu Sultanul Ilm yang ada di Hadramaut, sudah meninggal Sirin. Dan di antara guru Sirin adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub pada zamannya. Nah itu sekilas saja Bang lah, supaya pian ini kada mendengarkan ulun pepandir, tapi kada jelas. Pian mendengar di buku saja atau di internet saja, itu banyak diisi oleh syaitan yang menjelaskan. Misalnya baca buku, beli buku agama dibaca, atau baca di Google, itu syaitan sambil mengajari. Oh maksudnya begini,
Maksudnya begini, syaitan yang menjelaskan, sehingga banyak orang yang belajar sendiri dengan membaca di Google, dengan membaca buku-buku agama, itu disesatkan oleh syaitan. Pemahamannya salah, lalu dia jadi guru, banyak muridnya yang juga tersesat pemahamannya. Naudzubillah. Jadi sangat keilmuan itu penting sekali. Kemudian, kenapa jadi panjang ini? Kita 7 menit lagi lah, nambah 7 menit lagi. Atau lebih dari Bapak juga. Yang kedua, hendaknya nih supaya masyarakat biduri bersujud ini tambah makmur, tambah bahagia, adem ayem, yaitu hendaknya masyarakat biduri bersujud mempunyai akhlak yang mulia, khuluqun hasan, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu penting sekali Bapak Ibu. Orang kalau tanpa akhlak, cuma ilmu saja, maka tidak enak dipandang. Orang alimnya luar biasa, tapi akhlaknya jelek, tidak enak dipandang, tidak enak didengar ceritanya. Tapi kalau orang berakhlak dan berilmu, wah ini luar biasa. Hadirin, orang yang tidak berakhlak itu tempatnya di neraka, walaupun ahli ibadah. Pernah pada suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, wahai Nabi, ada seorang perempuan, wahai Nabi, dia tiap malam sholat qiyamul lail, satu malam suntuk, tiap malam sholat, dan kalau siang puasa. Akan tetapi wahai Nabi, wahia sayyiatul khuluq, akhlaknya jelek, kelakuannya enggak baik wahai Nabi. Tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Malam tahajud terus, siang puasa terus, tapi gawiannya menyambati tetangga, gawiannya menggibahi tetangga, gawiannya mencaci maki, mengolok-ngolok kepada tetangga. Lalu apa kata Nabi? La khaira fiha. Nabi padahal ahli tahajud, ahli puasa, tapi kata Nabi tidak ada baiknya perempuan itu. Hiya finnar, dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, ahli ibadah masuk neraka gara-gara apa? Suka mencaci maki tetangga, suka menyakiti hati tetangga, suka menzalimi tetangga dengan lidahnya. Naudzubillah. Jangan sampai pian rugi, sudah ahli ibadah ternyata masuk neraka. Rugi gara-gara apa? Gara-gara lawan masyarakat sekitar tidak baik. Maka hati-hati perbuatan zalim, hati-hati kepada tetangga, kepada keluarga, kepada siapapun, jangan sampai zalim. Wabil khusus bagi pian ini, kepada sesama masyarakat biduri bersujud, ayo berakhlak yang baik, jangan sampai. Dalam hadisnya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar-benar Islam itu adalah orang Islam yang mana orang-orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lisannya dan selamat daripada kejahatan tangannya. Jadi orang muslim yang betul-betul muslim itu tangannya tidak menzalimi orang, mulutnya tidak menzalimi orang. Maka jangan, mulut ini jangan suka menggibah, mencaci maki, apalagi melaknat, terus mengolok-olok, terus menuduh tanpa bukti, terus mengaku domba, dan banyak lagi dosa-dosa lidah ini kepada orang lain. Tangan, jangan zalim. Kezaliman tangan diantaranya yang hendaknya kita hindari. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan menempelin orang, jangan memukul orang. Tangan jangan menulis di media sosial dengan tulisan yang haram diucapkan. Apa yang haram diucapkan, haram juga ditulis.
Pian menggibah orang dengan lidah, maka menggibah orang dengan tulisan haram juga. Jangan dikira oh ini tulisan aja pada haram ini. Menyambati Jokowi, menyambati Prabowo, menyambati Anies, menyambati siapa, Guru Yatno disambati gara-gara banyak pemilih. Kalau tulisan itu apa aja, yang haram itu ucapan aja sama. Jadi tulisan itu dihukumi seperti ucapan. Kalau guru kata-katanya apa? Lidahmu harimaumu, ucapanmu harimaumu. Maka bisa juga dikatakan tulisanmu harimaumu. Bisa juga sekarang ini tulisanmu harimau. Betapa banyak orang masuk penjara gara-gara tulisan. Betapa banyak orang yang berkelahian gara-gara tulisan. Banyak sekarang. Jadi hati-hati menulis. Jangan sampai jari kita menggolimi seorang pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah kan? Dikit lagi lah. Dikit lagi. Belum jauh nih berangkat ke itu. Sampai tengah malam lewat kayaknya nih. Kemudian hadirin hadirat, hendaknya yang ketiga ini terakhir sudah. Yang ketiga terakhir. Hendaknya kita mempunyai tasamuh. Apa tasamuh itu? Toleransi. Di sini kan macam-macam sukunya. Suku Lombok, Jawa, Bugis, Madura. Yang banyak itu Lombok dan Jawa. Nah, itulah. Macam-macam suku. Hendaknya bisa toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu jangan memaksa orang, jangan memaksa suku yang lain harus mengumpati adat kita. Jangan. Pian suku Banjar misalnya, jangan memaksa suku Jawa umpat adat pian. Jangan. Kecuali orang Jawa tadi hakun-hakun aja dengan senang hati mengumpati adat Banjar. Ada apa? Pian orang Lombok punya adat. Jangan pian memaksa tetangga pian yang Jawa untuk umpat adat pian, harus ikut adat pian. Jangan. Itu toleransi namanya. Tapi kalau misalnya orang Jawa tadi hakun umpat tanpa terpaksa, maka kan apa-apa, bagus-bagus saja. Ibaratnya kayak ini. Orang suka kopi, kita suka teh. Orang yang suka kopi jangan memaksa yang suka teh minum kopi. Orang yang suka teh jangan memaksa orang yang suka kopi minum teh. Itu toleransi. Bukan toleransi seperti ini. Kita kan berkawan, Ikam ketujuh kopi, aku ketujuh teh. Ikam harus minum teh untuk menunjukkan toleransi. Bukan kayak itu, ini terbalik kan. Nah, jangan memaksa. Kalau dipaksa seperti itu bisa berkelahian, bisa ada baik lagi hubungan. Apalagi kalau itu intoleran masalah agama, bahaya lagi lah. Kalau di pian ini bertetangga lawan Kristen misalnya, bertetangga lawan Hindu misalnya. Kalau pian itu memaksakan orang lain harus mengikuti acara-acara pian, nih aku hari raya Idul Fitri, bukan Kristen Hindu harus umpat 2 hari raya Idul Fitri, pajang 2 ucapan selamat Idul Fitri, dan sholat Idul Fitri juga, bukan Kristen lawan Hindu. Kalau hendak toleransi ini salah. Jadi toleransi itu bukan menyuruh orang untuk mengikuti ajaran kita atau adat kita, tapi kita itu tidak memaksa orang lain mengikuti ajaran kita, tidak memaksa orang lain mengikuti adat kita. Itu namanya toleransi. Itu kata Buya Yahya tuh kayak itu. Jadi zaman sekarang banyak orang itu toleransinya terbalik memahami masalah toleransi. Tapi di sini alhamdulillah Islam berataan. Jadi toleransinya di sini yang perlu tekankan toleransi antar suku. Jangan sampai dia bersambat-sambatan. Oh itu Jawa itu ya. Mau bener Jawa itu misalnya, mau bener Bugis itu ya, mau bener Banjar itu, jangan.
Hendaknya toleransi, saling menyayangi. Allah berfirman, apa kata Allah dalam firman-Nya? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan, dan kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar kalian saling mengenal. Jadi bersuku-suku tadi saling mengenal. Oh, itu bagus banget. Bubuhan Jawa itu adatnya kayak ini, bagus banget. Oh, itu adatnya Bugis kayak ini, bagus banget. Saling mengenal. Jangan saling menyambati. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangankan antar suku, antar agama luar biasa. Nabi Muhammad itu, beliau sering menyembelih kambing. Daging kambing tadi diberi kepada tetangga beliau yang non muslim, dibagi kepada tetangga yang non muslim. Jadi kalau pian bertetangga dengan non muslim, jangan pian itu tidak mau bergaul sama sekali, tidak mau bicara sama sekali. Nabi Muhammad bergaul baik dengan mereka, tapi bukan kawan, bukan berteman, cuma baik aja, ngasih hadiah, menyapa kepada orang non muslim. Dan Nabi Muhammad, hadirin hadirat, terakhir Nabi Muhammad itu saking toleransinya dengan orang-orang non muslim, sehingga beliau kalau ada orang-orang non muslim menitip barang kepada beliau, beliau terima. Saking toleransinya. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau mau bepergian jauh, maka mereka itu takut barangnya hilang, dirampok orang, dicuri orang, sehingga mereka menitipkan barang-barang mereka itu kepada orang yang dianggap amanah. Siapa yang mereka anggap amanah? Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan orang Islam, tapi nitip barang sama Nabi Muhammad. Toleransinya Nabi Muhammad. Coba kalau orang gak ada toleransi, maka ia mengatakan, ada apa nitip lawan aku? Itu kan kafir, itu bukan orang Islam, nitip lawan aku orang Islam. Jangan kayak itu. Inilah Nabi Muhammad. Inilah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka apa yang belum sampaikan pada malam hari ini, kesimpulannya yang pertama, hendaklah kita menjadi orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga desa kita ini menjadi desa yang diberikan berkah oleh Allah, turun hujan berkah dari langit. Dolimi, jangan saling mencaci, jangan mendolimi dengan tangan kita, jangan mendolimi dengan lidah kita. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita bertoleransi baik kepada sesama dan kepada orang-orang yang beda suku dengan kita. Mereka adalah sama-sama satu iman dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang satu Nabi dengan kita, satu Quran dengan kita, satu Tuhan dengan kita. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan badan, dipanjangkan umur kita, dijadikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan desa Biduri Bersujud makin makmur, makin jaya, makin diberkahi oleh